Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik peserta didik yang berbahagia, sekarang pertemuan pertama kita pada materi seni budaya. Jadi dalam materi ini kita akan belajar mengenai keragaman musik tradisional. Jadi bagi yang belum mendownload bukunya, ada link di samping yang kalian bisa download bukunya, jadi kalian bisa baca mandiri di rumah. Oke, peserta didik, pada materi pada hari ini kita masuk di unit 1, yang mana kita akan belajar mengenai keindahan musik desaku. Indonesia kaya dengan berbagai macam musik beserta alat-alat musiknya. Hampir setiap daerah atau suku bangsa memiliki musik tradisional yang khas. Misalnya, Bali memiliki gong luang, Tanah Siang Kalimantan Timur memiliki karang dodou, begitu pula daerah-daerah lainnya. Masing-masing musik tradisional mencerminkan suasana kedaerahannya. Aneka ragam musik tradisional bangsa Indonesia ini lazim disebut dengan musik etnik Nusantara. Setiap musik tradisional khas daerah memiliki ciri keindahan masing-masing. Musik gambang, kromong dari lingkungan budaya Betawi berciri jenaka, meriah dan gembira. Gendang-gendang tifa dari Papua menambah gairah derap tarian-tarian gagah perkasa. Keindahan timbul dari bunyi dan nada alat-alat musik sesuai lagu yang diselaraskan dengan suasana pementasannya. Baik peserta didik, sekarang kita akan mempelajari pengertian musik tradisional itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terdengar orang menyebutkan istilah musik tradisi dan musik tradisional. Bahkan kadang-kadang sebutan-sebutan itu dipertukarkan satu sama lain. Ada baiknya diketahui pengertian masing-masing agar tidak ragu-ragu pada saat akan menggunakannya. Ada sejumlah pengertian sesuai sudut pandang perumusannya secara etimologis atau asal-usul kata. Istilah musik tradisi berasal dari kata mois dan traditio. Mois diambil dari nama Yunani Moiskos, yaitu dewa keindahan, seni dan ilmu pengetahuan. Seni asuhan Moisa ini berupa seni musik dan puisi. Selanjutnya, bangsa Romawi menggunakan kata art musica untuk menyebutkan seni puisi yang diiringi alat-alat musik. Secara lebih khusus, musik ini bisa dikatakan sebagai seni suara atau bunyi nada dengan suatu irama, melodi dan keselarasan tertentu yang dapat menggambarkan perasaan penciptanya. Sedangkan traditio berasal dari bahasa Latin tradit, yang artinya jatuh ke bawah atau mewariskan. Kata traditio digunakan untuk menyebutkan kebiasaan sehari-hari masyarakat yang terwariskan secara turun-temurun. Adapun kata tradisional menurut Salim berarti sifat atau sikap yang berpegang teguh pada kebiasaan turun-menurun. Musik tradisional secara umum dimengerti sebagai seni budaya yang sejak lama turun-temurun telah hidup dan berkembang pada daerah tertentu. Musik tradisional juga tidak berarti kolot, kuno atau ketinggalan zaman, tetapi musik yang bersifat khas dan mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau masyarakat tertentu. Secara lebih hakiki, musik tradisional merupakan wujud nilai budaya sesuai tradisi masyarakat pendukungnya. Musik tradisional mengangkat tema-tema kehidupan dan budaya setempat. Adapun musik tradisi adalah musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Adapun ciri-cirinya yaitu ide musik baik vokal maupun cara memainkan peralatannya
ditularkan dan diwariskan secara langsung, tidak tertulis yang kemudian dihafalkan. Jika dengan vokal, syair lagunya harus berbahasa daerah. Alunan melodi dan iramanya juga menunjukkan ciri khas kedaerahan dan menggunakan alat-alat musik khas daerah. Contoh, lagu dari daerah Jawa Tengah, syairnya harus berbahasa Jawa dan melodi menggunakan tangga nada pentatonik. Dengan sendirinya, alat musiknya menggunakan gamelan. Baik peserta didik, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi musik tradisional itu sendiri. Jadi, kekhasan musik tradisi dan musik tradisional berada pada fungsinya. Fungsi musik ini menunjukkan kedudukan dan perannya dalam tradisi maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat Indonesia, secara umum ada 6 fungsi musik tradisional. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat atau ritual. Yang kedua, pengiring tarian. Ketiga, sebagai sarana hiburan. Keempat, sebagai sarana komunikasi. Yang kelima, sebagai sarana mengungkapkan diri. Yang keenam, sarana ekonomi. Untuk sarana upacara adat budaya atau ritual, upacara-upacara adat di Indonesia selalu melibatkan musik tradisi. Apabila kedudukan musik merupakan bagian pokok atau bahkan inti upacara adat, maka disebut musik tradisi. Oleh karenanya, kehadiran musik tradisi dalam upacara adat ini bersifat mutlak. Contoh, hingga sekarang mengumandangkan gending-gending kuna dengan perangkat gamelan Kiai Guntur Madu pada perayaan Sekaten di Kesultanan Yogyakarta merupakan keharusan bersifat mutlak. Kehadirannya tidak tergantikan. Yang kedua, pengiring tarian. Musik tradisional juga digunakan masyarakat mengiringi tarian-tarian khas daerahnya. Kebanyakan tarian khas daerah di Indonesia hanya cocok jika diiringi musik daerahnya sendiri. Antara tarian dan musik pengiringnya memiliki keselarasan yang khas. Iringan musik yang selalu menjadi tarian tampil lebih seperti cita rasa yang dimaksudkan. Misalnya, tarian menjadi tampil gagah, lembut, jenaka, mistis, dan sebagainya. Tarian tradisi akan sempurna jika diiringi musik tradisi yang tak tergantikan. Tarian tradisi Datun Jalut untuk mengawali upacara tradisi Mecak Undat diiringi musik tradisional Dayak Kenyah di Kalimantan Timur. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Seperti halnya musik modern, musik tradisional di kedaerahan juga digunakan sebagai sarana hiburan. Hiburan yang bersifat individu akan menyegarkan kembali keletihan mental orang yang bersangkutan. Orang bisa duduk sendiri menghibur dengan bermain seruling atau sasando tunggal solo di bawah pohon yang rindang. Ia bebas menyanyikan lagu kesukaannya dengan alat musik yang dikuasai. Dan kita masuk keempat, sarana komunikasi. Hampir di semua daerah di Indonesia masyarakat menggunakan bunyi-bunyian sebagai tanda pemberitahuan. Kentongan, beduk, lonceng, dan sebagainya merupakan alat-alat musik tradisional yang berguna sebagai sarana komunikasi. Dalam kesatuan militer biasa digunakan trompet. Kode informasi diwujudkan dalam pola bunyi atau nada yang disepakati. Kentongan yang dibunyikan dengan pola bunyi dara muluk di kalangan masyarakat Jawa merupakan pertanda bahwa keadaan lingkungan telah aman dari bahaya. Dari berbagai macam alat dan pola bunyi secara umum dimaksudkan untuk menyebarkan pemberitahuan akan adanya suatu peristiwa, misal kematian, pencurian, dan sebagainya.
keadaan, darurat, siaga, atau aman. Penanda waktu, mulai hari kerja, menjelang ibadah, dan sebagainya. Atau kegiatan bersama, ibadah, gotong royong, berkumpul, dan sebagainya. Termasuk yang kelima yaitu sarana pengungkapan diri. Mencipta atau memainkan musik bagi para seniman maupun orang biasa merupakan sarana dan wahana untuk mengungkapkan diri. Apa saja yang diungkapkan? Tidak lain perasaan cinta, suka duka, pemikiran, gagasan, impian, harapan, cita-cita tentang pusat kesadaran, lingkaran-lingkaran kesadaran meluas mulai dari diri sendiri, keluarga, orang lain, lingkungan, negara, dunia, dan Tuhan. Dan yang terakhir yaitu sarana ekonomi. Tidak bisa dinafikan, musik tradisional bisa menghasilkan pendapatan sambil tetap menikmati kepuasan batin. Bagi senimannya, pendapatan bisa berwujud ucapan terima kasih atas jasa main musiknya. Pendapatan berupa bayaran atau gaji apabila bersifat pekerjaan pokok, profesi, ataupun sambilan. Pendapatan ekonomis bisa bersifat komersial maupun layanan bakti. Baik peserta didik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada materi seni budaya pada hari ini. Jadi saya harap kalian akan mengerjakan tugas yang telah saya buatkan, ada di kolom sampingnya. Silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.